Jeffrey. Kabar. Baik. Belum berparti. 아리 어서 오세요. Ye, selamat malam Pastor. 네. Hari di surga ya? Iya, cek. 어떻게 아리 저기 사주 갔다 왔어요? 네, Pastor. 오늘 놀아요. 오늘 쉬. 오늘 쉬었어요? 예, 내일 예. 오늘 계속 쉘터 있었어요? 예. 오케이, 로비도 들어왔고. 로비, 안녕하세요. 네, selamat malam. Selamat malam, Rob. Selamat malam, Pak Ari, Pak Tony. Selamat malam. 또니 머리 잘랐어요? 람붓? 네. 조금 감기 목사님. 왜요? 예? 어찌 때문에 이 kena sup juga. 아이고, Jangan 약 샀어요. 자, 오늘 목사님. 네. juga untuk 자, 제가 기도하고 우리 성경 읽기 할게요. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita di depan Alkitab firman Allah. Waktu kami membaca Alkitab, tolong kita menjadi orang Kristen benar, yang benar. Tolong Tuhan mengikuti di hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 자, 오늘 hari ini kita mau membacanya dari pasal 7 sampai 12. Yosua. Perjanjian lama Yosua. Pasal 7 sampai 12. 자, urutan saya pertama, dan terus Jekri, terus Tony, dan Ari, terakhir Ruby. saya, Jekri, Tony, Ari, Ruby. 자, 제가 먼저 읽습니다. saya mulai. Pasal 7 Yosua. Tetapi orang Israel berubah setia. Jangan Pastor belum. Yosua 7. Yosua pasal 7. Oh, Yosua 7. Tanggapan ya. Yosua 7. Udah? Yang tanggapan Pastor. Waduh, nggak ketemu kan? Yosua 7 pasal 7 Pastor. 네, pasal 7. Kita tanya Yosua 7. Dan berkatalah Yosua itu tidak, bukan? Yosua. Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Iya. Oh,
Oh, sudah teman-teman. Ari harus belajar Alkitabnya Yusuf untuk pasal 7. untuk mencari-cari Alkitab di mana. Ketemu Pak? Belum ketemu tuh. Tak. Ulangan Yosua. Masih belum? Hah? Hanya kuatkan ini bukan? Terus saya tanya gitu. Bukan. Berapa? Ini kan Yusuf Enggak, yang pasal bukan ayat 7, pasal 7. pasal 7. Ini kan ayat 1, pasal 7-nya. Pasal 7. Itu, ya itu. Cek. Terus? Ini enggak keluar. Tuh. Aku ini 7 ya kan? Ini Sorry. coba kan penyambung. 됐죠? 아리 됐어요? Ayo Mas. Tak ngambil Alkitab sebentar ngambil Alkitab. Yang Som 이렇게 갖고 와. 아리아 주식 잠깐만요. Halaman berapa? 320. Tadi tuh. Nih. Oke. Kita Master. 소리가 또 이렇게 자꾸 피드백 나는데? 자, 이제 저 할게요. 물라이. 네. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Tony, Kemudian kembalilah mereka kepada ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 dari pergi untuk memburu air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari kawasan itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Lalu berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu gunakan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, putuskanlah bangsa itu dan katakan, putuskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demi Tuhan Tuhan turun orang Israel. Ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kami tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, dia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab dia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatnya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatlah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, bahwa beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Shinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas batangnya itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu setelah murka Tuhan yang
bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Amin. Amin. Pasal 8. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau melakukan pekerjaan air dan seperti kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu sara. Suruhlah orang yang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai, supaya Yosua memilih 30.000 orang. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan pada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali, jika kami melarikan diri dari hadapan mereka. Maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemalah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Dan Ai di sebelah kota. Beginilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota, dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi, ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel, lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota digerakkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar menyuruh orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu.
Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri ke manapun juga, sebab layak yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah berebut kota dan bau asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu 32 orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga untuk orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan. Sehingga seorang pun tidak ada yang membiarkan tempat atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap, mereka hidup dan dihadapkan pada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang itu semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orangnya tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang menghancurkan lembut itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan kue untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya supaya timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Amin. Belum. Pada waktu itulah belum ya. Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak pahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Di sana itu dituliskan Yosua melalui hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel pada tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerisim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Amin. Amin. 9.
Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Periz, orang Heri, dan orang Yebus. Berkumpullah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kibat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Lewi itu, barangkali kamu ini belum di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kami? lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang Sungai Yordan, Sihon raja Hesibon, dan Og raja Basan yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami telah keluar dari rumah. Jika hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah berbekas. Inilah keripat-keripat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Robi? Ayat berapa? 14. 14. 14 ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota itu ialah Gibeon, Kefera, Berot, dan Kiriat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah pada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat pada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu pada seluruh umat, kami telah bersumpah pada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan
tertimpa mereka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang bela kayu dan tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menyebut kami dengan berkata, bumi ini tinggal sangat jauh daripada kami, padahal kami diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk misbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Amin. Amin. Nah, 10. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Horham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang pada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Itu di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar. Sementara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Hermon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda.
Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yesus dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan itu. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua Makeda. Kepada Yosua dikabarkan, demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkata Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Yosua dan orang Israel mereka menemukan sambil dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota yang terkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tangkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tangkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah mengikuti, kuatkan dan temukanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh yang kami perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu, Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko.
Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna lalu memerangi Libna. Karena Tuhan mengatakan kota itu bukan kepada orang Israel untuk pelajaran Yosua memukul kota itu dan semua makhluknya yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan rajanya itu diperlakukan seperti telah diperlakukan yang raja itu. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam Raja Gezer maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya dipukul. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Gunungan, tanah nekat, daerah bukit, dan daerah gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas seperti yang diperintahkan Tuhan. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin. 11. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Akhasar. Serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, Yordan, di sebelah selatan, Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit, Dor di sebelah barat. Yakni raja-raja orang Kanaan sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk
memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu, Yosua kembali direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpahnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tapi kota-kota yang diletaknya di atas bukit-bukit Kuing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, dari tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua raja ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Lewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan menyiapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Gezir, dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang yang enak tinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dan berperang. Amin. Amin. 자, 12. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit,
dari sungai Arnon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer, yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas antara Bani Amun. Dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesmot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Ok, raja Basan, orang dari situ bisa orang Efraim. Raja ini diam di Asisrok dan di Edrei. Dan memerintah atas Gunung Hermon, atas Haka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas tengah Gilead sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang tengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negev, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Periz, orang Hewi, dan orang Yebus. Satu raja negeri Ai di sebelah kita satu. Raja negeri Yerusalem 1, Raja negeri Hebron 1, Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Lakis 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Gezer 1, Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Firman itu, Firman 1, raja negeri Alat 1. Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Gatal 1, Raja negeri Tabua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madom 1, Raja negeri Kasor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Asaf 1, Raja negeri Ta'anak 1, Raja negeri Megiddo 1, Raja negeri Kedesh 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, bersama Raja negeri Tirja 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Amin. 수고했어요. 지금 뭐야? cuacanya bagaimana? Dingin. dingin, Ya dingin sekali. cuoyo, Eh? Adem, cuoyo, Robi bajunya masih musim panas ya? Yorome, tapi orang Korea Utara Orang Korea Utara. tahan dingin. Asrama hangatnya? hangat pastor kamarnya. Ya. Tapi itu lebih hati-hati.
di dalam Ya, Pastor. di dalam hangat, luar dingin itu bisa menjadi Oke. masuk angin. Badannya Ya. kaget nanti keluar dingin. 야, 그래요. 자, 우리 그러면 주기도문으로 마치도록 할게요. 자, 주기도문 합니다. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Kerajaan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berdiri Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 자, 수고했어요. Tuhan memberkati selamat malam. Malam, Tuhan berkati 네. juga. Amin. Bye. Ih, Robin. Robin, 안녕하세요.